pertemuan pertama kemarin kamu sudah diperdengarkan oleh wali kelas ya tentang Project of Entrepreneurship, termasuklah juga pada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin ya. Di antara kalian ada mungkin yang masuk gelombang 1 atau gelombang 2, baik gelombang 1, gelombang 2, semuanya kemarin diperdengarkan itu pemaparan tentang Project of Entrepreneur oleh Mim Gita kemarin ya, kalau masih ingat. Nah, kurang lebih saya pikir kita sudah sedikit memahami ya, dalam tanda kutip, sedikit banyaknya memahami tentang Project of Entrepreneur ini. Apalagi teman-teman yang berasal dari SD, bahwa Project of Entrepreneur ini bukan hal yang baru lagi ya. Nah, tetapi baiklah saya singgung sedikit saja. Jadi inti dari Project of Entrepreneur ini bukan hanya sebatas mengajarkan kita untuk berjualan, bukan. Bukan hanya sebatas mengajarkan kepada kita bagaimana cara jualan, bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara membuat sesuatu yang bisa dijual. Bukan hanya sebatas itu, tetapi lebih luas kepada pembentukan kreativitas, pembentukan kemampuan kita untuk mampu berkreatif, mampu menginovasi. Inovasi ini mengembangkan ya. Inovasi berarti pengembangan. Apa yang sudah ada di sekitar kita, hendaknya kita mampu untuk memanfaatkannya dengan baik, mengembangkannya dengan baik. Termasuklah juga melalui pembelajaran Project of Entrepreneurship yang kita lakukan selama belajar di Ignatius ini, baik nanti selama di SMP, termasuk juga ketika kalian melanjut ke SMA Ignatius nanti, tetap juga belajar Project of Entrepreneurship. Ya, diharapkan juga ketika kalian nanti belajar ini, kalian mampu mengatasi setiap masalah yang kalian hadapi nanti dalam kehidupan sehari-hari. Mampu dengan adanya kreativitas yang kita miliki tadi, gitu ya. Nah, jadi itu mungkin sekilas. Nah, adapun area inovasi yang saya buat di sini pada mata pelajaran IPS di semester pertama ini ada 2. Yang pertama cara, lalu yang kedua karya. Cara ini nanti berkaitan dengan bagaimana kalian menemukan peluang. Peluang ini berarti sesuatu yang bisa dikembangkan gitu ya, dari setiap kekayaan alam yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita misalkan ya. Kekayaan alam, segala hal yang bisa dimanfaatkan, punya peluang untuk dimanfaatkan gitu ya, dan tentunya bernilai ekonomi. Bernilai ekonomi dalam artian bisa dijual gitu ya. Nah, tujuan kita untuk mengembangkan yang punya peluang tadi adalah supaya dapat dijual dan harganya, nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih bertambah, punya nilai tambah istilahnya gitu ya. Di sisi lain, selain mempunyai nilai ekonomi, juga mempunyai nilai sosial dalam artian berdampak positif bagi orang lain. Berdampak positif bagi adik-adikmu misalkan, berdampak positif bisa saja bagi tetangga, berdampak positif bagi teman, dan lain sebagainya. Membantu orang lain, itu maksudnya bernilai sosial ya. Bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri ya. Lalu karya, area yang kedua adalah karya ya. Jadi diharapkan kalian nanti mampu berinovasi, mengembangkan apa yang sudah ada dengan cara menemukan ide, pemikiran, gagasan, kreativitas gitu ya, termasuk nilai yang kalian ciptakan dalam sebuah karya, hasil ciptaan kalian sendiri atau hasil pengembangan kalian sendiri secara inovatif. Nah, jadi inovatif ini dalam artian memang sebelumnya belum ada begitu ya. Lalu kompetensi dasarnya seperti yang saya katakan tadi di awal, kompetensi dasar yang saya pilih yaitu memahami konsep ruang yang juga sudah kita pelajari dan sedang kita pelajari sekarang ya.
selama beberapa pertemuan sudah kita pelajari dan sedang kita pelajari juga, ya. Memahami konsep ruang yang terdiri dari lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk permukaan bumi, geologi, hewan dan tumbuhan, fauna dan flora, ya. Termasuklah interaksi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia itu sendiri dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah aspek ekonomi dan aspek sosialnya. Ya. Nah, jadi dalam materi bab 1 ini nanti di pertemuan berikutnya akan kita pelajari potensi sumber daya alam. Di bagian C, ya, kalau kamu lihat buku bosmu, bagian C, poin 1, itu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Makanya tadi di awal saya sudah tekankan, yang saya angkat adalah kekayaan alam di sekitar kita. Sumber daya alam yang bermanfaat bisa kita olah, bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Ya, itu materinya ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi melalui Project of Entrepreneurship ini diharapkan kalian mampu menghasilkan sebuah karya, menghasilkan sebuah kerajinan boleh, ya. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri, bahkan diharapkan juga bermanfaat bagi orang lain, ya. Memberi inspirasi kebaikan kepada orang lain, membantu meningkatkan ekonomi, ini lebih jauh lagi ya, serta memiliki fungsi yang mampu merubah keadaan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan menjadi lebih baik. Ya, minimal bermanfaat dulu bagi kebutuhan kita. Apa kebutuhan kalian sebagai siswa? Belajar misalkan, ya. Kebutuhan yang lain, ya. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang mendukung pembelajaran tersebut misalnya, ya. Nah, termasuklah juga kebutuhan akan berteman dengan orang lain. Kalian membutuhkan teman juga kan? Nah, ketika kalian membantu orang lain, ya, bisa saja nanti orang lain membalas dengan memberikan bantuan kepada kalian. Kita tahu kita semuanya merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak pernah lepas dari bantuan orang lain. Ya, termasuk di dalam keluarga pun antara orang tua, anak itu harus saling membantu. Diharapkan kalian pun dalam setiap hari berusahalah membantu orang tua, gitu ya. Sebisa mungkin kalian bantu. Bukan berarti semuanya pekerjaan orang tua kalian ambil alih, tetapi minimal meringankan, gitu ya. Apa yang kalian bisa kerjakan di sela-sela waktu kalian yang tersedia, misalkan di luar jam pelajaran, silakanlah kerjakan. Itu sedikit banyaknya akan membantu, gitu ya. Itulah memang kita sebagai manusia, harus saling membantu karena memang kita adalah makhluk sosial, ya. Nah, jadi sekali lagi, peluang inovasinya bisa berupa makanan nanti, karena kan segala sesuatu kekayaan alam yang ada di sekitar kita, yang kemudian kita inovasi, kita kembangkan, gitu ya, sehingga nilainya semakin tinggi, harga jualnya semakin naik, gitu ya. Lalu bisa juga berupa barang non makanan, berupa benda misalkan yang non makanan, tetapi berguna bagi kita, gitu ya. Lalu keterampilan membuat bahan pelajaran IPS juga boleh-boleh saja. Ya, bagi kalian yang suka belajar IT misalkan, ya, bagaimana supaya mempelajari materi IPS lebih mudah? Nanti kalian share-lah itu ke teman-teman kalian, misalnya teman sekelas atau bahkan kelas lain 72, 73, 74, kan membantu orang lain, gitu ya. Selain diri kalian sendiri lebih mudah mempelajari materinya, orang lain pun nanti terbantu, gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Nah,
Untuk materi IPS-nya, apakah terbatas kekayaan alam atau sumber daya alam Indonesia-nya saja? Tidak terbatas di situ saja ya. Boleh-boleh saja nanti materi yang lain seperti materi tentang flora fauna Indonesia. Ya, bagaimana cara kalian nanti membuat suatu bahan pelajaran yang lebih gampang untuk dipelajari. Sehingga nanti melalui hasil keterampilan kalian ini, kalian sendiri termasuklah juga teman-teman kalian lebih gampang mempelajari materinya. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini beberapa peluang, termasuklah juga peluang lain di luar yang saya tawarkan ini. Ya. Nah, sebenarnya ini sudah cukup luas ya. Makanan ini, berbagai jenis makanan sudah cukup luas. Barang-barang yang kita perlukan sehari-hari, barang-barang yang berguna, katakanlah tempat penyimpanan gitu ya. Itu kan berguna bagi kehidupan kita juga. Ini juga sifatnya luas, ya. Tetapi kalau misalnya nanti ada peluang lain di luar yang saya tawarkan ini, silahkan saja. Silahkan saja tawarkan nanti, ya. Maka kita akan diskusikan, laporkan kepada saya nanti jika memang kamu memilih proyek IPS ini. Nanti akan saya lihat apakah mungkin itu kamu lakukan atau kita tunda dulu gitu ya pengerjaannya. Kalau mungkin dilakukan, silakan dilanjutkan gitu ya. Nah, kemudian nanti selama 1 semester ini juga dalam mengerjakan proyek ini, setiap minggunya akan ada pertemuan dengan guru, akan ada pertemuan dengan mentor namanya ya. Jadi tidak usah takut bagaimana cara mengerjakan semua proyek ini. Nanti akan tetap didampingi oleh guru-gurumu. Setiap minggu, minimal sekali seminggu nanti akan ada pertemuan, gitu ya. Termasuklah juga pada saat daring tetap ada pertemuan juga. Jadi silakan nanti konsultasi di sana bagaimana cara mengerjakannya. Dan sudah pasti gurumu nanti akan mengarahkan apa yang pertama dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, gitu ya. Jadi jangan ambil pusing dulu, laksanakan saja, lakukan saja, gitu ya. Nanti tetap kalau ada masalah, kendala, kebingungan dalam mengerjakannya, tanyakan saja. Bisa ke mentor, bisa juga ke wali kelas. Nanti wali kelas boleh mengarahkannya ke mentor, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, kalau tidak ada, jadi sekali lagi, boleh-boleh saja di luar dari yang saya tawarkan ini. Silakan berkreasi seluas-luasnya sesuai dengan kemampuan dan passionmu. Ya, hendaknya project of entrepreneur yang kamu pilih sesuai dengan passionmu. Ya, sesuai dengan kesukaan dan bakatmu gitu loh. Ya. Kamu suka dan mampu melakukannya. Itu biasanya passion kan? Jadi passion ini bukan hanya sebatas suka, tetapi apakah kita mampu melakukannya atau tidak. Nah, contohnya gini, di antara kalian pasti banyak yang suka mendengar musik, tetapi belum tentu mampu mempraktekkannya gitu ya. Nah, seseorang yang suka dengan musik, punya jiwa musik, mampu dengan cepat mempelajari musik, gitu ya, mempelajari tentang nada-nada, itulah passion yang kita katakan tadi. Jadi hendaknya juga kami sesuaikan dengan passionmu. Ya, kalau misalnya masih bingung dengan passionnya, ya boleh-boleh saja nanti konsultasi dengan mentor ya, konsultasi dengan wali kelas juga boleh. Ya, kalau passionmu lebih dari satu, pilih salah satunya. Oke? Nah, berikutnya. Sebelumnya, ada yang mau permisi tadi? Sepertinya ada yang angkat tangan tadi ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang silakan dipikirkan, silakan dipertimbangkan apakah memang passionmu sesuai dengan proyek ini. Apakah kamu tertarik terhadap proyek yang saya tawarkan ini? Jika kamu tertarik, mampu melakukannya sesuai dengan passionmu, suka melakukannya, silakan pilih nanti proyek IPS ini, laporkan melalui wali kelas. Nanti wali kelas akan
mengarahkan ya. Minggu depan mungkin atau 2 minggu lagi akan ada tagihan dari wali kelas mendata setiap siswa itu memilih proyek apa. Gitu ya. Jadi silakan dipikirkan nanti, lalu bandingkan juga dengan proyek yang dipaparkan oleh mata pelajaran yang lain, guru bidang studimu yang lain.